92, dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, reguler 1, kelas C, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan dari materi anatomi fisiologi, yaitu muscle and bone atau sistem muskuloskeletal yang diampu langsung oleh dosen Henry Didiharto, Psikiat Nurse, MPD. Di sini kita bisa lihat sendiri ada berbagai macam sistem muskuloskeletal. Dan yang pertama ini saya akan menjelaskan sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata musklo yang berarti otot dan skeletal adalah tulang. Musklo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh atau ilmu miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh atau ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Berikutnya ada sistem rangka manusia. Definisi sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Rangka atau skeleton adalah susunan berbagai macam tulang yang berjumlah 206 tulang satu sama lain disambungkan dengan sendi atau joint articulation. Sistem skeletal. Sistem rangka manusia atau skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang. Sistem rangka manusia sebagian besar tersusun atas tulang yang kuat untuk menyangga struktur tubuh. Kerangka terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial yang pertama the skull, 2 the sternum, 3 the ribs, yang keempat ada the vertebra column. Kedua ada kerangka pendikular. Yang pertama ada the upper extremities, 3 the lower extremities, ketiga the shoulder girdle, yang keempat the pelvis girdle. Bagian-bagian sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang. Yang pertama, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh atau jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak. 3. Memberikan pergerakan atau otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah dalam sumsum tulang atau hematopoiesis. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral atau kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Yang kedua, kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat, tetapi fleksibel dan tidak bervaskular. Sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblast. Sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Berdasarkan jenis dan jumlah serat dalam matriks ada 3 macam tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin. Matriks mengandung serat kolagen dijumpai di ujung tulang rusuk. Tulang rawan elastin serupa dengan tulang rawan hialin, tapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Fibrokartilago. Matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Yang ketiga ada ligamen. Ligamen adalah suatu susunan serabut yang terdiri dari jaringan ikat. Keadaannya kenyal dan fleksibel. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang lainnya dan mempertahankan stabilitas. Contoh, di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan, ligamen dorsal,
radiokarpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radiokarpal. Ligamen pada daerah tertentu melengket pada jaringan lunak untuk mempertahankan struktur. Contoh ligamen ovarium yang melalui ujung tuba ke peritoneum. Seperti gambar di samping kita bisa lihat sendiri. Ini adalah gambar ligamen, tendon, dan lain-lainnya. Yang keempat ada fascia. Fascia adalah suatu permukaan jaringan penyambung longgar yang didapatkan langsung di bawah kulit. Sebagai fascia superficial atau pembungkus tebal, jaringan menyambung fibrous yang membungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Fascia terletak di mana-mana mulai dari tendon, ligamen, dan organ. Yang kelima ada busae. Busae adalah kantong kecil dari jaringan ikat di suatu tempat di mana digunakan di atas bagian yang bergerak. Misal antara tulang dan kulit, tulang dan tendon, otot-otot. Busae dibatasi membrane sinovial dan mengandung cairan sinovial. Fungsi sebagai bantalan di antara tulang dan tendon agar tulang, sendi, dan otot tidak bergesekan satu sama lain saat bergerak. Kita bisa lihat sendiri gambar di samping ini. Berikutnya ada tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrous yang padat yang merupakan ujung dari otot yang menempel pada tulang. Fungsi tendon yaitu membantu memungkinkan pergerakan tubuh yang bebas fleksibel seperti berlari, melompat, berjalan, mengangkat, menari, dan kegiatan fisik lainnya yang dapat dilakukan tendon. Selaput tendon berbentuk selubung dari jaringan ikat yang menyelubungi tendon tertentu, terutama pada pergelangan tangan dan tumit. Selubung ini bersambungan dengan membrane sinovial yang menjamin pelumasan sehingga mudah bergerak. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang ketujuh ada sendi. Joint atau sendi articulation, tempat persambungan dua tulang. Berdasarkan jenis gerakan sendi terbagi 3 jenis. Yang pertama, sendi yang tidak dapat bergerak yaitu synarthroses. Yang kedua, sendi dengan sedikit pergerakan, ampiarthroses. Dan yang ketiga, sendi yang mampu bergerak bebas, diarthrosis. Otot atau musklo, jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek dan sebaliknya saat relaksasi, otot akan memanjang. Fungsi otot. Yang pertama, menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Dan yang ketiga, melindungi organ vital. Serta yang keempat, menopang jaringan lunak. Sifat-sifat otot. Kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang. Otot polos 1/6 kali, otot rangka 1/10 kali. Ekstensibilitas, distensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut bila otot rangka diberi beban. Uterus berisi fetus. Elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas, memanjang atau kontraktilitas, memendek. Iritabilitas, ekstabilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Shalom, selamat pagi.